Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Baik santri-santriku sekalian, pada pelajaran tasrif hari ini kita melanjutkan dari pelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang cara pembentukan isim-isim yang ada pada tasrif istilahi, dari mulai fi'il mudhari, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan fi'il amr. Sekarang kita akan belajar tentang pembentukan fi'il nahi, yang mana dapat kita ketahui kalau kita lihat di layar, bentuk fi'il nahi hampir serupa dengan fi'il amr. Jadi fi'il nahi itu adalah fi'il pelarangan, sedangkan fi'il amr itu adalah fi'il perintah. Ya, kita akan sedikit mengulas tentang fi'il amr. Bahwasanya fi'il amr berkaitan dengan fi'il mudhari. Dapat kita lihat fi'il amr di sini ada kaitannya dengan fi'il mudhari dalam masalah harakat. Dapat kita lihat fi'il amr, ain fi'ilnya berharokat fathah, lantaran fi'il mudhari dari wazan fa'ala yaf'alu ini berharokat fathah ain fi'ilnya, maka fi'il amr mengikuti fi'il mudhari dalam harokat ain fi'ilnya. Fa'ala yaf'alu, yaf'alu, ya, ain fi'ilnya di fi'il mudhari difathahkan, sehingga fi'il amr pun difathahkan. Nanti kalau misalkan sebagaimana kita telah ketahui sebelumnya, di kelas sebelumnya kita mempelajari wazan fa'ala yaf'ulu, misalkan yaf'ulu, ain fi'ilnya didomahkan, maka si fi'il amrnya pun ain fi'ilnya didomahkan, jadi uf'ul. Demikian pula sebelumnya misalkan kita mempelajari wazan fa'ala yaf'ilu, yaf'ilu, ain fi'ilnya dikasrahkan, sehingga fi'il amrnya pun ain fi'ilnya dikasrahkan menjadi if'il. Ya, fa'ala yaf'ulu uf'ul, fa'ala yaf'ilu if'il, fa'ala yaf'alu if'al, gitu. Lantaran sekarang kita mempelajari wazan fa'ala yaf'alu, fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya difathahkan yaf'alu, maka fi'il amrnya pun ain fi'ilnya difathahkan menjadi if'al. Ya, kita lihat sama ba'asa ya ba'asu iba'as, fa'ala ya mana ayam nau imla, rafa'a yarfa'u irfa. Demikian selanjutnya. Dan kita sekarang akan membentuk fi'il nahi, diambil dari fi'il amr. Kalau kita lihat secara zahir, ya, lihat la taf'al, ada sedikit persamaan dari harokat fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya. Lihat dari tiga huruf asalnya, fa fi'ilnya sama fi'il nahi sama fi'il amr, harokatnya yaitu sukun, kemudian ain fi'ilnya sama, harokatnya adalah fathah, kemudian lam fi'ilnya sama, harokatnya adalah disukunkan, if'al la taf'al. Jadi cara pembentukannya kita lihat cara pembentukan fi'il amr, fi'il nahi dari fi'il amr. Kita lihat kita memiliki fi'il amr yang bentuknya atau wazan seperti if'al, ya. If'al seperti biasanya kita tulis dulu. Gak apa-apa kita tulis sebagaimana fi'il hurufnya, fi'il amr hurufnya, yaitu alif, fa, ain, dan lam. Nah, pertama-tama si alif untuk pembentukan fi'il nahi dari fi'il amr, si alif diganti dengan huruf ta. Nah, kemudian di awal kalimatnya kita memberikan huruf la, ya, la. Kemudian jangan lupa if'al kita samakan harokat akhirnya fa, fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya seperti fi'il amr, yaitu fa disukunkan, ain difathahkan, dan lam
sukunkan. Nah, kita tinggal mengikuti fiil, kebiasaannya fiil amr fiil nahi, yaitu la taf'al. Maka akan kita dapati fiil amr dari fiil nahi dari fiil amr if'al adalah la taf'al. Itu ya. Kita kasih contoh lagi, membuat contoh yang lainnya. Kita memiliki kata ib'as. Ya, fiil amarnya ib'as. Ba'asa ya ba'asu ib'as. Untuk membentuk fiil nahi dari fiil amar ini, seperti biasanya kita tulis hurufnya seperti huruf fiil amar, yaitu alif, ba, ain, dan sa. Ya, yang pertama nama yaitu si alifnya kita rubah ganti dengan huruf ta, dan di awal kalimat ditambah dengan huruf la. Seperti wazan yang awalnya yaitu la taf'al, maka kita samakan wazan fiil nahi itu dengan la taf'al. Yang pertama yaitu kita fathahkan huruf ta-nya, kita fathahkan juga, kemudian huruf ba sebagai ain fiilnya kita dhammah sukunkan, kemudian ain fiilnya kita fathahkan, dan sa sebagai lam fiilnya kita sukunkan juga. Maka akan kita dapati fiil amr atau fiil nahi dari fiil amr ib'as itu adalah la taba'as. Ya. Baik, satu contoh lagi. Misalkan kita memiliki huruf atau fiil amr imna. Imna berasal dari mana'a yamna'u imna. Ya, sebagai mana sebelumnya kita tulis dulu fiil untuk pembentukan fiil nahi itu semua huruf yang ada pada fiil amr, yaitu alif, alif, mim, nun, dan ain. Nah, kemudian kita ganti alifnya dengan ta, kemudian di awal katanya kita tambahkan dengan huruf la. Ya, kita samakan harokatnya dengan la taf'al, yaitu difathahkan, taknya difathahkan juga, kemudian mimnya kita sukunkan, kemudian nunnya kita fathahkan, dan ainnya sebagai lam fiilnya disukunkan. Akan kita dapati fiil nahi dari fiil amr imna ini adalah la tamna. Ya, seperti itu cara membentuk fiil nahi dari fiil amr. Baik, kita lihat if'al la taf'al, ib'as la taba'as, imna la tamna. Maaf, mimnya harusnya disukunkan bukan ditasdidkan. Kemudian irfa la tarfa. Kemudian kalau misalkan jam'a ya jama'u, ijma la tajma'. Kemudian zabaha yazhabu, yazbahu, isbah la tasbah. Zahaba yazhabu, ishab la tashab. Masaha yamsahu, imsah la tamsah. Terus seperti itu bentuk fiil nahi, ya, hampir menyerupai fiil amr. Dan perlu kita ketahui huruf ta pada fiil nahi dapat kita lihat diawali semuanya dengan huruf ta. Lantaran domir yang digunakan untuk fiil nahi dan fiil amr ini, ya terutama fiil nahi, ya, domir yang kita gunakan adalah domir mukhatab dan domir mukhatabah, yang mana ta itu adalah kita ambil dari anta, la taf'al, ya. Kemudian tab'as, ya sama semuanya. Nanti dalam pembentukannya fiil tasrif lugawinya juga mengikuti
domir mukhatab dan domir mukhatabah. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Kemudian kita masuk sekarang ke isim makan. Kita memiliki bentuk maf'alun. Sebagaimana biasanya kita lihat dulu bahwasanya 3 huruf yang awal atau 3 huruf yang asli masih kelihatan, terlihat ya, fa ada, ain ada, dan lam juga ada. Dan di sini ditambah dengan di awalnya dengan huruf mim. Ya, tambahannya huruf mim di awal kalimat, di awal kata, sehingga akan kita lihat, kita dapati isim makan bentuknya 4 huruf ya, terdiri dari 4 huruf mim, fa, ain, dan lam. Harokatnya adalah sebagaimana kita lihat, jadi maf'alun. Maf'alun ya. Ya. Jadi cara pembentukannya seperti biasanya. Kita lihat. Untuk membuat isim makan ya. Isim makan dan isim zaman sama bentuknya. Jadi ketika kita memiliki fi'il madhi fa'ala, ya kita tulis dulu untuk membuat isim makannya adalah fa-nya kita tulis, ainnya kita tulis, lamnya juga. Kemudian sebagaimana kita lihat tadi, isim makan dan isim zaman ini diawali dengan huruf mim tambahan ya, kita tambahkan. Nah, seperti biasanya. Kemudian wazan awalnya yaitu berharokat, berbunyi maf'alun ya. Huruf pertamanya si mimnya difathahkan, fa-nya kita sukunkan, kemudian ain fi'ilnya kita fathahkan juga. Kemudian lantaran dia isim, salah satu tanda isim adalah tanwin, maka si akhir katanya lamnya kita domatainkan. Jadi maf'alun ya, pembentukannya seperti itu. Misalkan kita akan membuat isim zaman dan isim makan dari ba'asa. Ba'asa seperti biasanya kita tulis dulu huruf aslinya, yaitu fa, huruf aslinya 3 huruf ba, ain, dan sa. Kemudian di awal katanya kita tambahkan dengan huruf mim. Dan harokatnya kita samakan dengan maf'alun, yaitu mimnya difathahkan, kemudian ba-nya disukunkan, maf'alun. Kemudian ain fi'ilnya kita fathahkan, dan sa-nya sebagai lam fi'ilnya kita domatainkan. Maka akan kita dapati isim zaman dan isim makan dari ba'asa adalah mab'asun ya. Kita ambil contoh satu lagi. Kita membuat isim zaman dan makan dari fi'il madhi mana'a. Ya, kita tulis 3 huruf awalnya, mim, nun, dan ain. Kita tambahkan di awal katanya dengan mim. Kemudian kita samakan harokatnya dengan maf'alun. Huruf pertama difathahkan, mimnya disukunkan, nunnya difathahkan, dan ainnya didomahkan. Maka akan kita dapati isim zaman dan isim makan dari mana adalah mamna'un. Ya, demikian seterusnya dalam pembentukan atau pembuatan bentuk isim zaman dan isim makan dari fa'ala yaf'alu adalah maf'alun. Maka akan kita dapati isim zaman dan isim makan itu sama bentuknya ya. Maf'alun, isim makannya, isim zamannya maf'alun. Isim makannya mab'asun, isim zamannya mab'asun juga. Mamna'un sama mamna'un, marfa'un sama marfa'un juga, majma'un sama semuanya. Jadi isim zaman persis bentuknya sama dengan isim makan. Nanti dalam artinya, dalam setiap kalimat tergantung dari maksud kalimat yang kita
baca atau kita buat ya. Jadi perbedaan antara isim zaman dan isim makan itu nanti dalam sebuah kalimat yang kita baca atau kita tulis apa maksudnya, yang kita maksudkan isim zaman atau isim makan. Akan tetapi bentuknya sama, maf'alun, isim zamannya maf'alun, isim makannya juga maf'alun. Sekarang kita lihat dari tasrif istilah ini, yang terakhir adalah isim alat. Kalau kita lihat secara zahir sama ya. Huruf awalnya, 3 huruf awalnya masih kita lihat jelas, yaitu ada fa, ain, dan lam. Dan tambahannya di awalnya ditambah dengan huruf mim. Kemudian setelah ain fiilnya ditambahkan dengan huruf alif. Maka akan kita dapati bentuk isim alat dari wazan fa'ala yaf'alu adalah mif'alun ya, berbeda dengan isim alat yang sebelumnya kita pelajari, tidak menggunakan alif di depannya. Akan tetapi perlu kita ingat bahwasanya dalam wazan fa'ala yaf'alu, isim alatnya walaupun harokatnya hampir sama dengan isim alat yang wazan sebelumnya, ada tambahan di ain fiilnya. Setelah ain fiilnya ditambah dengan alif, akan mendapatkan bentuk isim alat menjadi mif'alun, bukan mif'alun tapi mif'alun ya, untuk membedakan dengan wazan-wazan sebelumnya. Baik, kita akan lihat cara membuatnya ya, seperti biasanya. Membuat isim alat dari fiil madi fa'ala. Tadinya kita tulis dulu fa'ala, fiil madi. Kemudian seperti biasanya kita tulis 3 huruf awal, yaitu fa, ain, dan lam. Sebagaimana kita tadi telah mengetahui, dalam pembentukan isim alat ini ada 2 huruf tambahan, yaitu huruf tambahan mim di awal katanya, kemudian tambahan huruf alif di setelah ain fiilnya ya. Sebagaimana kita ketahui, kemudian harokatnya pada wazan awalnya yaitu mif'alun ya, masih menggunakan domatain ya, tanwin sebagai ciri bahwasanya dia isim untuk membedakan dengan fiil. Baik, kita contoh yang lainnya. Kita membentuk isim alat dari ba'asa. Kita tulis dulu 3 huruf awalnya, yaitu ba, ain, dan sa. Kemudian seperti contoh sebelumnya, kita tambahkan di awal katanya yaitu dengan huruf mim, dan kita tambahkan alif pada ain fiilnya. Kebetulan ain fiil pada ba'asa sama ya hurufnya, yaitu ain. Kita tambahkan dengan alif. Dan kita samakan harokatnya seperti mif'alun. Kita kasrohkan huruf pertama, ba-nya kita sukunkan, ainnya kita fathahkan, kemudian sa-nya kita domahkan. Akan kita dapati isim alat dari ba'asa yaitu mib'asun ya, mib'asun. Kemudian kita contoh lagi dari mana'a. Dari mana'a kita tulis seperti biasanya huruf awalnya yaitu mim, nun, dan ain. Kita tambahkan di depannya yaitu huruf mim, dan kita tambahkan pula setelah ain fiilnya. Dan ain fiil pada mana itu adalah huruf nun ya, maka kita tambahkan alif pada setelah nun, dan harokatnya kita samakan. Mimnya kita kasrohkan, kemudian mim yang kedua kita sukunkan, nunnya kita fathahkan, kemudian ainnya sebagai lam fiilnya adalah kita dhammahkan. Akan kita dapati isim alat dari fiil madi dari mana adalah mimna'un ya. Kita buka lagi satu lagi contohnya adalah apa? Rafa'a yarfa'u. Seperti biasanya bentuk-bentuk yang lainnya,
Isim alat pun kita tulis dulu huruf yang 3 huruf awalnya, asalnya, yaitu ro, fa, dan ain. Kemudian kita tambahkan di depannya dengan huruf mim. Dan kita tambahkan setelah ain fiilnya, kebetulan ain fiilnya dalam rofa'a itu adalah huruf fa, maka kita tambahkan alif tersebut setelah huruf fa. Dan kita samakan harokatnya dengan mif'alun, yaitu huruf pertama dikasrohkan, huruf yang kedua disukunkan, huruf fa-nya sebagai ain fiilnya kita fathahkan, kemudian ainnya kita domahkan, domatain. Maka akan kita dapati isim alat dari rofa'a adalah mirfa'un. Demikian seterusnya ya. Selama fiil tersebut masuk pada wazan fa'ala yaf'alu, yaitu bab fathah-fathah, maka isim alatnya adalah seperti ini, mif'alun. Demikianlah santri-santri sekalian cara pembentukan atau pembuatan bentuk atau sigot isim fi'il nahyi, isim makan, dan isim alat dari wazan fa'ala yaf'alu. Ya, fi'il nahyi 3 huruf terakhirnya harokatnya sama dengan fi'il amar, yaitu laf taf'al dari if'al ya. Kemudian isim zaman dan isim maf'alnya bentuknya sama, yaitu maf'alun. Kemudian isim alatnya adalah mif'alun. Mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurang fahaman. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dalam pembahasan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.